Berikut adalah uraian mendalam mengenai makna hakikat Marifatullah dalam QS Al-An'am ayat 97. Ditinjau melalui pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Landasan ayat artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan, di darat dan di laut. Sesungguhnya, kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. QS Al-An'am 97. 1. Dimensi tasawuf, bintang sebagai simbol pembimbing ruhani. Dalam tafsir Isyari sufistik, ayat ini tidak berhenti pada makna astronomi fisik, melainkan berbicara tentang navigasi spiritual, hakikat an-nujum bintang-bintang. Jika langit fisik dihiasi bintang, maka langit hati dihiasi oleh para nabi, rasul, sahabat, dan aulia wali Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda secara makna, "Sahabat-sahabatku bagaikan bintang gemintang." Marifatullah, mengenal Allah tidak bisa ditempuh sendirian di tengah kegelapan rimba nafsu. Kita membutuhkan bintang, guru mursid, atau ulama pewaris nabi sebagai penunjuk arah. Mereka adalah pantulan cahaya matahari Allah atau risalah Nabi. Di saat malam masa ketiadaan Nabi, tanpa melihat bintang, seorang salik penempuh jalan akan tersesat dalam imajinasinya sendiri tentang Tuhan, darat, dan laut. Al-Baru wal-Bair. Dalam tasawuf, darat tanah kering melambangkan alam syariat dan logika zahir. Kegelapannya berupa keraguan hukum dan kekeringan ibadah. Laut samudra luas melambangkan alam hakikat dan perasaan dezau. Kegelapannya berupa badai emosi, syubhat, dan fitnah spiritual seperti mengaku Tuhan. Ayat ini menegaskan, kita butuh bimbingan bintang, baik saat belajar fikih darat, maupun saat menyelami tasawuf laut. Marifat adalah keseimbangan dipandu cahaya ilmu, agar tidak kering di darat, dan tidak tenggelam di laut. Dimensi tadabur kalbu. Rasa butuh akan orientasi. Perenungan hati tadabur. Pada ayat ini membawa kita pada kesadaran akan kelemahan diri, fakir, kondisi zulumat kegelapan. Bayangkan berada di tengah laut malam hari tanpa kompas. Itu adalah gambaran hati yang lupa Allah, gelap, cemas, dan tidak tahu arah pulang. Tadabur ini melahirkan rasa iftikar, sangat butuh. Hati berteriak, "Ya Allah, aku butuh petunjuk-Mu." Marifatullah lahir saat hati sadar bahwa ia tidak memiliki cahaya sendiri. Ia harus mendongak ke langit, memohon pada Allah untuk mendapatkan orientasi hidup. Fungsi litah tadu agar kamu mendapat petunjuk. Allah tidak menciptakan bintang hanya sebagai hiasan zina, tapi sebagai alat navigasi. Begitu pula dalam hidup, Allah memberi kita akal dan hati, bukan untuk sombong, tapi untuk mencari jalan kembali kepadanya. Orang yang arif mengenal Allah adalah orang yang pandai membaca tanda. Setiap kejadian musibah atau nikmat baginya adalah bintang yang memberi kode arah. Kembalilah ke sini, mendekatlah kepadaku. Lanjutan uraian mendalam mengenai makna hakikat Marifatullah dalam QS Al-An'am ayat 97. Ditinjau melalui pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Landasan, Sri. Dimensi tazkiyatun nafs, membersihkan awan penghalang. Bagian akhir ayat, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, menjadi kunci penyucian jiwa, langit hati yang bersih. Secara fisik, bintang hanya bisa dilihat jika langit tidak mendung. Dalam tazkiyatun nafs, mendung itu adalah dosa dan maksiat. Jika hati penuh awan hitam dengki, sombong, cinta dunia, cahaya hidayah bintang tidak akan terlihat, meskipun ia bersinar terang. Proses tazkiyah adalah usaha menyapu awan itu melalui taubat dan istighfar, agar bintang petunjuk bisa terlihat jelas kembali. Ilmu sebagai syarat ya'lamun. Orang bodoh mungkin melihat bintang, tapi tidak tahu cara menjadikannya petunjuk arah navigasi. Marifatullah membutuhkan ilmu. Ibadah tanpa ilmu adalah kesesatan. Tazkiyah tanpa ilmu adalah ilusi. Untuk sampai kepada Allah, kita harus menjadi kaum yang mengetahui, yakni yang mau belajar memahami tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang ada di Al-Quran maupun di alam semesta. Kesimpulan integratif,
navigasi menuju Al-Haq. Berdasarkan QS Al-An'am ayat 97, hakikat marifatullah adalah perjalanan navigasi pulang, ketergantungan pada petunjuk, menyadari bahwa kita sedang berjalan dalam kegelapan dunia materi, dan mutlak membutuhkan cahaya petunjuk dari Allah dan para kekasihnya, nujum. Keseimbangan syariat hakikat menggunakan petunjuk tersebut untuk selamat di darat, kewajiban lahiriah, dan di laut gejolak batiniah, kejernihan hati, membersihkan jiwa dari awan dosa, agar sinil-sinil petunjuk Allah dapat terbaca dengan jelas oleh mata hati, basirah. Intisari, marifatullah adalah kemampuan membaca peta. Allah telah menebarkan tanda-tandanya di langit jiwa dan semesta. Hanya mereka yang hatinya bening dan ilmunya luas, yang mampu merangkai titik-titik cahaya bintang itu menjadi jalan lurus menuju ridha ilahi. Rekomendasi amalan tafakur malam. Cobalah keluar rumah saat malam cerah berbintang. Pandanglah satu bintang yang paling terang. Renungkan, ya Allah, di tengah kegelapan langit yang luas ini, Engkau letakkan cahaya itu sebagai penunjuk arah. Maka di tengah kegelapan masalah hidupku ini, tunjukkanlah satu cahaya solusimu, agar aku tidak tersesat. Ini melatih hati untuk selalu mencari tanda Allah dalam setiap kegelapan masalah. Wallahu alam bisyawab. Berikut adalah uraian mendalam mengenai makna hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-An'am ayat 98. Ditinjau melalui pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Landasan ayat artinya, dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri nafs wahidah, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui memahami secara mendalam. QS Al-An'am 98. 1. Dimensi tasawuf, rahasia nafs wahidah jiwa yang satu. Dalam perspektif tasawuf, ayat ini menyingkap asal-usul kejadian manusia yang bermuara pada kesatuan wahdah, hakikat nafs wahidah. Secara syariat, ini merujuk pada Nabi Adam alaihissalam. Namun secara hakikat, para sufi memandang ini sebagai Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah yang menjadi asal-muasal penciptaan ruhani seluruh manusia. Marifatullah via asal-usul mengenal Allah dimulai dengan mengenal asal diri. Sangkan paraning dumadi. Kita semua berasal dari satu jiwa. Ini menghancurkan ego sektarian dan kebanggaan nasab. Di hadapan Allah, kita bukanlah individu-individu yang terpisah secara mutlak, melainkan persekan-persekan dari kehendak penciptaan yang satu. Kesadaran ini melahirkan rasa persaudaraan semesta, ukhuwah basyariah yang mendalam. Menyakiti orang lain, hakikatnya menyakiti diri sendiri, karena kita berasal dari akar yang sama. Menemukan jejak Tuhan. Allah menggunakan kata anseokum, mewujudkan atau menumbuhkan kamu. Ini isyarat bahwa kita adalah tanaman Tuhan. Marifat adalah menyadari bahwa keberadaan kita saat ini semata-mata karena iradah, kehendak Allah yang terus-menerus menopang jiwa yang satu itu. Dimensi tadabur kalbu, mustakar, dan mustauda. Inti perenungan tadabur ayat ini terletak pada dua kata kunci misterius. Mustakar tempat tetap, dan mustauda tempat titipan atau simpanan. Tafsir batin perjalanan ruh. Mustauda, tempat titipan. Dunia ini, jasad ini, dan liang lahat nanti hanyalah tempat penitipan sementara. Ruh kita dititipkan di dalam jasad tanah. Harta dititipkan di tangan. Mustakar tempat kembali atau tetap adalah kampung akhirat atau dalam tingkatan tertinggi. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refleksi marifat. Hati yang bermarifat akan sadar, tubuhku adalah mustauda gudang titipan, tapi ruhku mencari mustakar kedamaian abadi. Kegelisahan manusia modern terjadi karena mereka menjadikan dunia yang seharusnya cuma tempat titipan sebagai tempat menetap. Padahal, barang titipan pasti akan diambil kembali oleh pemiliknya. Dinamika hati. Ada juga ulama tasawuf yang menafsirkan mustakar, iman yang kokoh, menetap di dalam hati milik orang mukmin sejati. Mustauda, iman yang hanya mampir di lisan
atau pikiran milik orang munafik yang sewaktu-waktu bisa hilang. Tadabur ini mengajak kita memeriksa iman di dada kita ini sudah menjadi penduduk tetap, mustakar, atau sekadar turis yang numpang lewat. Mustauda. Lanjutan uraian mendalam mengenai makna hakikat marifatullah dalam QS Al-An'am ayat 98. Ditinjau melalui pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Landasan Sri. Dimensi tazkiyatun nafs menjadi kaum yang yafkahun. Ayat ditutup dengan liqaumin yafkahun, bagi kaum yang memahami, atau fi. Mengapa menggunakan kata fik? Paham mendalam, bukan sekadar yalamun tahu, kedalaman rasa fikhul qalb. Dalam tazkiyatun nafs, fikih bukan hanya tahu hukum halal haram, tapi ketajaman mata hati untuk membedakan mana yang kekal dan mana yang fana. Orang yang tidak melakukan tazkiyah, pembersihan jiwa, akan tertipu. Ia akan sibuk menghias tempat titipan, mustauda, dunia, dan menelantarkan rumah masa depan, mustakar, atau akhirat. Pembersihan dari keterikatan. Marifatullah menuntut kita membersihkan hati dari rasa kepemilikan, anak, istri, harta, mustauda, titipan. Perlakukan dengan baik, tapi jangan masukkan ke dalam relung hati terdalam. Allah, mustakar, tujuan akhir. Dialah satu-satunya penghuni tahta hati. Kesadaran, transisi. Jiwa yang suci sadar bahwa ia sedang dalam perjalanan safar. Ia berpindah dari tulang sulbi, ayah mustauda, ke rahim, ibu mustauda, ke atas tanah mustauda, ke bawah tanah mustauda, hingga akhirnya sampai ke surga atau neraka mustakar. Orang yang yafkahun tidak akan membangun istana megah di jembatan penyeberangan. Kesimpulan integratif. Peta pulang sang salik melalui QS Al-An'am ayat 98, hakikat marifatullah adalah sebuah kesadaran peta perjalanan. Sadar asal, kita semua berasal dari Allah. Melalui pintu satu jiwa nur kenabian. Tidak ada alasan untuk sombong. Sadar posisi. Saat ini kita berada di zona mustauda, zona titipan, atau transit. Jasad ini hanyalah kendaraan sewaan. Sadar tujuan? Fokus utama hidup adalah mempersiapkan bekal menuju zona mustakar, zona abadi di sisi Allah. Intisari. Ma'rifatullah adalah seni membedakan antara titipan dan milik. Orang yang mengenal Allah tahu bahwa dirinya pun hanyalah titipan Allah yang harus dijaga kesuciannya sampai waktu pengembalian tiba. Rekomendasi amalan zikir innalillah. Setiap kali Anda melihat harta Anda, tubuh Anda, atau keluarga Anda, ucapkan dalam hati dengan penuh kesadaran tadabur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dan semua ini adalah milik Allah atau titipan Allah, dan kepadanya lah tempat kami kembali menetap. Jadikan kalimat ini bukan hanya ucapan saat musibah, tapi sebagai ikrar harian untuk melepas kemelekatan hati pada dunia mustauda. Wallahu alam bisyawab.